Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman developer, pada video kali ini kita akan melanjutkan belajar bersama bahasa pemrograman Kotlin untuk pemula dengan topik dasar-dasar Kotlin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu operator aritmatika, logika, dan perbandingan. Operator aritmatika, logika, dan perbandingan. Yang pertama yaitu operator aritmatika. Dalam Kotlin, operator aritmatika terdapat penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Penjumlahan disimbolkan dengan simbol plus. Pengurangan disimbolkan dengan simbol minus. Perkalian disimbolkan dengan simbol bintang. Lalu pembagian disimbolkan dengan simbol garis miring. Yang terakhir, modulus disimbolkan dengan persen. Pada Kotlin, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dan pembagian itu sama dengan matematika biasa, teman-teman. Mungkin teman-teman agak asing dengan modulus. Modulus yaitu ketika teman-teman ingin mendapatkan sisa dari hasil pembagian dua angka. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh teman-teman. Nah, berikut contohnya. Berikut adalah variabel contoh penjumlahan, yaitu 10 ditambah 5. Berarti variabel ini akan memiliki nilai 15. Selanjutnya pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3. Variabel ini akan bernilai 3. Perkalian, 2 dikali 5. Variabel ini akan bernilai 10. Selanjutnya pembagian, 10 dibagi 2. Variabel ini akan bernilai 5. Untuk yang terakhir modulus, yaitu 11 modulus 2. Tadi kita bahas ya teman-teman, modulus itu adalah ketika kita ingin mencari sisa dari pembagian dua angka. Jadi ketika ini 11 dibagi 2 akan menghasilkan nilai 5 dengan sisa 1. Maka modulus ini, contoh modulus ini akan bernilai 1, teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita buka IntelliJ ya teman-teman. Kita bikin file baru dengan nama 2B operator aritmatika. Mohon maaf, ini kelas. Kita hapus dulu, save delete, kita bikin file 2B selanjutnya kita bikin kelas main. Misal kita bikin variabel contoh penjumlahan, yaitu 3 ditambah 10. Ya, kita akan menampilkan nilai dari variabel ini, teman-teman. Untuk menampilkan pada Kotlin, kita dapat memanfaatkan function println. Println ini yaitu fungsi untuk menampilkan nilai dari suatu variabel, teman-teman. Jadi cara penggunaannya itu kita ketik println lalu kurung buka nama variabelnya lalu kurung tutup.
kita juga dapat menambahkan deskripsi teman-teman. Jadi string hasil contoh penjumlahan adalah, lalu variabel ini kita sisipkan di string ini. Pada Kotlin, ketika teman-teman ingin menyisipkan nilai dari suatu variabel pada string, teman-teman dapat memanfaatkan dengan cara seperti ini teman-teman. Ketik dolar, lalu kurung awal, saya itu nama variabelnya, terus kurung tutup. Coba kita run ya teman-teman. Nah, hasil print akan muncul di sini teman-teman. Untuk hasil contoh penjumlahan adalah 13. Itu 3 ditambah 10. Ya, contoh perkalian ya teman-teman. Perkalian sama dengan 5 dikali 8. Kita print hasil contoh perkalian adalah dolar kurung awal, itu disisipkan dengan nama variabelnya, lalu kita run. Nah, seperti ini teman-teman. Benar ya teman-teman, hasilnya adalah 40. 5 kali 8 adalah 40. Lalu coba kita modulus. Contoh modulus sama dengan misal 7 tim 2. Oke. Tuh, coba kita print hasil contoh modulus adalah contoh modulus. Berarti contoh modulus ini harusnya bernilai 1 ya teman-teman, karena 7 dibagi 2 itu misal 7 dibagi 2 adalah 3 dengan sisa 1. Nah, berarti modulus hasil modulus ini adalah sisanya itu 1 teman-teman. Kita run, apakah benar 1? Ya, benar. Coba kita angka lain. Misal 13 mod 5. Nah, 13 mod 5. 13 dibagi 5 yaitu 2 dengan sisa 3. Berarti hasil modulusnya ini adalah 3. Kita cek run. Nah, benar teman-teman, hasilnya 3. Oke, kita lanjut. Nah, operator logika. Dalam Kotlin, operator logika ada AND, OR, dan NOT. AND itu akan menghasilkan true ketika kedua pembanding bernilai true. Ketika salah satunya false atau keduanya false, itu akan menghasilkan false. Selanjutnya OR itu akan menghasilkan true ketika satu atau lebih pembanding memiliki nilai true. Sedangkan ketika kedua pembandingnya false, dia akan menghasilkan false. Lalu yang terakhir not. Not itu adalah kebalikan teman-teman. Jadi ketika misal contoh not true berarti false, not false berarti true. Berikut contohnya. Nah, ini contoh 1 untuk N teman-teman. True dan true akan menghasilkan true. True untuk contoh kedua untuk N, true dan false akan menghasilkan false. Karena N hanya bernilai true ketika kedua pembanding memiliki nilai true.
Contoh ketiga, false dan false akan menghasilkan false. Selanjutnya contoh untuk or ya teman-teman. Itu contoh 1, yaitu true or true akan menghasilkan true. Contoh 2-nya true or false akan menghasilkan true teman-teman. Karena or itu akan bernilai true ketika satu atau lebih pembanding bernilai true. Sedangkan ketika keduanya false, dia akan bernilai false. Kayak seperti contoh ketiga ini teman-teman. False or false, yaitu menghasilkan nilai false. Selanjutnya contoh not. Itu not true, itu false. Contoh kedua not false, yaitu true. Untuk lebih jelasnya coba kita praktek di IntelliJ ya teman-teman. Kita bikin file Kotlin baru, VB operator logika. Oke. Kita bikin function main. Sudah. Lalu misal kita memiliki variabel contoh n. Contoh n sama dengan true dan true. Coba kita print ya teman-teman. Hasil contoh n adalah kita run. Ya benar teman-teman, bernilai true. Coba kita ubah salah satu menjadi false. Kita run, akan menghasilkan false. Jadi kita praktek dengan or, contoh or, yaitu misal true or false. Kita coba print teman-teman. Print none. Hasil contoh or adalah contoh or. Ini berarti seharusnya menghasilkan true ya teman-teman. Coba kita run. Nah benar teman-teman, hasilnya adalah true karena or, logika or ketika salah satunya bernilai true, yaitu nilainya akan true. Dia akan false ketika keduanya false. Kita cek, coba teman kita buktikan. Nah benar teman-teman, hasilnya false. Selanjutnya kita contoh untuk not sama dengan not true. Print hasil contoh adalah not. Hasilnya seharusnya adalah false karena not true adalah false. Kita cek. Nah benar teman-teman, false. Nah, ketika kita ganti false, maka hasilnya adalah true. Nah benar teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah operator perbandingan. Pada Kotlin terdapat sama dengan, yaitu disimpulkan dengan sama dengan sama dengan. Yang kedua adalah tidak sama dengan. Ini disimpulkan dengan tanda seru sama dengan. Selanjutnya lebih besar, itu disimpulkan dengan lebih besar. Lebih kecil disimpulkan dengan lebih kecil. Lebih besar sama dengan disimpulkan dengan lebih besar dan sama dengan. Untuk lebih kecil sama dengan disimpulkan lebih kecil dan sama dengan. Untuk lebih jelasnya kita cek contoh teman-teman. Ini contoh.
Berikut adalah contoh untuk sama dengan. Ketika true sama dengan true akan menghasilkan true. Selanjutnya, ketika true sama dengan false, ini kan tidak sama teman-teman, itu kan menghasilkan false. Contoh ketiga yaitu false sama dengan false, berarti kan sama, berarti kan akan menghasilkan true. Jangan kebalik dengan n ya teman-teman. N itu adalah ketika false dan false, dia akan menghasilkan false. Tapi ketika perbandingan ini teman-teman membandingkan kedua nilai. Apakah ini sama? False sama dengan false. Benar, ini sama, makanya hasilnya true. Selanjutnya contoh tidak sama dengan. True tidak sama dengan true. True tidak sama dengan true. Salah, hasilnya false. Selanjutnya true tidak sama dengan false. Benar teman-teman, true itu memang tidak sama dengan false, berarti hasilnya true. False tidak sama dengan false, hasilnya false, karena false itu sama dengan false. Contoh selanjutnya yaitu 2 lebih besar daripada 1 menghasilkan nilai true. 1 kurang dari 7 menghasilkan nilai true teman-teman. Lalu 5 lebih besar sama dengan 5 menghasilkan true. 6 kurang dari sama dengan 6 menghasilkan true. Kita coba praktek di IntelliJ teman-teman. Kita bikin file baru 2B operator perbandingan. Oke, kita bikin function main. Itu kita misal contoh untuk sama dengan, contoh sama dengan itu false sama dengan false. Kita coba print contoh sama dengan adalah menghasilkan true. Benar, karena false itu sama dengan false. Perbandingan tidak hanya untuk tipe data boolean teman-teman, kita juga bisa membandingkan string. Misal for coding sama dengan for coding. Kita coba run, kan menghasilkan true karena sama teman-teman. Contoh ketika kita bandingkan for coding dengan for, maka akan menghasilkan nilai false karena for coding tidak sama dengan for. Selanjutnya kita contoh untuk tidak sama dengan. Itu kita tadi mulai dengan boolean teman-teman, kita cek dengan boolean true tidak sama dengan false. Println contoh tidak sama dengan adalah teman-teman, dia menghasilkan true karena true memang tidak sama dengan false. Coba kita false dengan false teman-teman, ini akan menghasilkan false karena false itu sama dengan false. Contoh lain, coba kita pakai string.
coding happy. Kita run. Nah, benar hasilnya true karena saat pembanding pertama kita memiliki string happy, pembanding kedua kita memiliki string coding. Selanjutnya kita contoh kurang dari sama dengan 5 kurang dari sama dengan 10. Ini harusnya bernilai true ya teman-teman. Berilan contoh sama dengan adalah dia harusnya bernilai true. Benar teman-teman, dia bernilai true. Coba kita 11 kurang dari sama dengan 10 harusnya bernilai false. Kita cek run. Oke, bernilai false. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.